Islam dan radikalisme. Fenomena radikalisme dalam agama Islam serta berbagai solusi yang ditawarkan untuk menghadapinya. Radikalisme dijelaskan sebagai paham yang mengkehendaki perubahan total terhadap sistem yang ada, seringkali dengan cara-cara ekstrim dan kekerasan. Ciri utama radikalisme antara lain intoleransi terhadap perbedaan, sikap merasa paling benar, eksklusivisme, dan kecenderungan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuan. Dalam konteks Islam, radikalisme sering dikaitkan dengan pemahaman sempit terhadap ajaran agama, terutama dalam konsep jihad yang sering disalahartikan sebagai perang fisik, padahal sejatinya jihad mencakup usaha spiritual dan sosial yang damai. Kemunculan radikalisme Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh pemikiran Salafi Wahabi, serta faktor-faktor lainnya seperti ketimpangan sosial politik, pendidikan yang minim, kekecewaan terhadap modernisasi, dan semangat anti-Barat. Dalam praktiknya, radikalisme ini tumbuh melalui proses radikalisasi yang sistematis, mulai dari perekrutan, indoktrinasi, sehingga pelatihan menuju aksi kekerasan. Contoh konkret dapat dilihat dari aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, seperti bom bunuh diri yang dianggap sebagai bentuk jihad oleh kelompok ekstrim. Sebagai solusi, penulis menekankan pentingnya pluralisme dan pendidikan inklusif. Pluralisme mengajarkan bahwa perbedaan agama dan keyakinan harus dihargai tanpa adanya pemaksaan. Islam sejatinya mengajarkan toleransi dan perdamaian, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang melarang pemaksaan beragama dan menghina kepercayaan lain. Pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan pemahaman agama yang integratif, inklusif, dan menghargai keberagaman. Selain itu, konsep pribumisasi Islam juga ditawarkan sebagai pendekatan kultural untuk mencegah radikalisme dari dalam umat Islam sendiri. Gagasan ini diperkenalkan oleh Gus Dur dan merujuk pada Islam yang menyatu dengan budaya lokal Indonesia, bukan yang kaku mengikuti tradisi Arab. Islam Nusantara sebagai bentuk pribumisasi terbukti lebih toleran, moderat, dan terima masyarakat luas. Melalui pendekatan ini, Islam dapat berkembang secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang berlandas pada keberagaman. Dari sudut ilmu komunikasi, materi ini membahas bahwa radikalisme muncul karena cara komunikasi agama yang tertutup dan keras. Pesan agama disampaikan tanpa mempertimbangkan perbedaan pandangan, sehingga mudah memicu konflik. Komunikasi yang seharusnya damai justru berubah menjadi alat untuk memecah belah. Selain itu, proses perekrutan kelompok radikal juga dilakukan lewat komunikasi yang meyakinkan, membuat orang pelan-pelan mengikuti ajaran radikal tanpa sadar. Dalam sudut dakwah Islam, dalam dakwah Islam, penyampaian ajaran agama harus dengan cara yang damai, santun, dan tidak memaksa. Islam melarang kekerasan dan menghina agama lain. Dakwah yang benar harus menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup rukun dalam perbedaan. Dakwah juga harus menyesuaikan dengan budaya lokal, supaya pesan Islam lebih mudah diterima masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan. Kesimpulannya, radikalisme terjadi karena cara penyampaian ajaran agama yang salah. Solusinya adalah memperbaiki cara komunikasi dan dakwah agar lebih damai, terbuka, dan menghargai perbedaan. Contoh kasus radikalisme di media sosial. Banyak anak muda sekarang terpapar paham radikal dari video pendek di TikTok dan YouTube.
Isinya mengajak membenci pemerintah, menolak demokrasi, dan menyebut kelompok lain sebagai sesat. Kesimpulan dari pembahasan terkait dengan Islam dan radikalisme adalah radikalisme dalam Islam bukan hanya disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit, tetapi juga karena cara penyampaian ajaran yang keras, tertutup, dan tidak komunikatif. Dalam ilmu komunikasi, penyampaian pesan yang tidak mempertimbangkan keberagaman justru bisa memicu konflik dan perpecahan. Dari perspektif dakwah Islam, pendekatan kekerasan sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Solusi utama untuk mencegah radikalisme adalah dengan memperbaiki cara komunikasi keagamaan dan dakwah. Penyampaian ajaran Islam harus dilakukan secara santun, inklusif, serta disesuaikan dengan budaya lokal. Dengan demikian, dakwah akan lebih mudah diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau menanamkan kebencian. Fenomena radikalisme juga semakin mengkhawatirkan dengan maraknya penyebaran konten ekstrim melalui media sosial seperti TikTok dan YouTube dengan mudah menjangkau anak muda. Oleh karena itu, peran pendidikan komunikasi yang bijak serta dakwah yang kontekstual menjadi kunci utama dalam meredam penyebaran paham radikal dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.